Di video kali ini gue akan ngejelasin panduan lengkap ningkatin attention span biar lu bisa fokus lebih lama, nggak tergoda sama distraksi buat buka sosmed, scrolling HP. Buat yang pertama kali dengar sama istilah attention span ini, apa sih maksudnya? Kenapa ini sangat penting untuk lu perbaiki? Khususnya sekarang di era medsos, di era orang pada kecanduan parah sama konten short form. Attention span itu rentang perhatian. Seberapa lama lu bisa fokus ke suatu hal tertentu, kayak misalnya buat lu yang pelajar pengen belajar tapi otak gak sanggup gitu. Pas baru mulai belajar, padahal baru kurang dari 5 menit, otak lu kayak sangat terasa lelah, capek. Lu merasa perlu buat lompat ke informasi baru lainnya gitu. Nah, ini yang dinamakan attention span rendah. Bahayanya apa kalau lu punya attention span yang rendah ini? Buat lu yang belajar, ranking lu bakal turun. Kalau sekarang masih ada sistem ranking di sekolah juga. Gue nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Secara akademik nilai lu jadi jelek terus, nanti ngefek ke sulit dapet kampus atau sekolah idaman, SMA idaman. Dan dari sini bisa ngefek secara berantai yang menyebabkan lu jadi susah buat dapet kerjaan idaman nanti karena gagal di kampus idaman gitu contohnya. Buat yang udah kerja, karir lu bakal stuck mandek gitu-gitu aja. Di samping faktor orang dalam dan luck, keberuntungan, performa lu di kerjaan itu sangat nentuin kemajuan karir lu. Dan performa ini lahirnya dari seberapa mampu lu bisa bertahan fokus berlama-lama di kerjaan yang lu kerjakan. Logikanya semakin lama lu fokus, semakin banyak mikir kan. Semakin banyak mikir, semakin banyak ide-ide baru itu lahir dan bisa lu terapin. Sorry, suara gua agak agak aneh karena kayaknya lagi ada aneh gitu di tenggorokan gua. Anyway, intinya punya attention span yang tinggi itu bakal menyelamatkan masa depan lo. Attention span yang tinggi artinya lu mikir, lu berpikir. Sementara attention span yang rendah artinya lu gak mikir. Ya mikir juga tapi di pemikiran yang dangkal. Sebelum gue share list kegiatannya apa aja, perlu lu ketahui kalau attention span itu seperti otot. Semakin dilatih semakin kuat, semakin gak dilatih semakin lemah. Scrolling konten short form di medsos itu nggak melatih attention span, malah memperlemah. Lu pas ketemu temen ngobrol di cafe tapi malah main HP, itu juga nggak melatih attention span, malah memperlemah. Oke, jadi apa aja yang harus lu lakuin? Kebiasaan apa aja yang harus mulai lu lakuin dari sekarang? Yang pertama, baca buku. This is the most powerful. Read, baca. Dalam agama Islam bahkan ayat pertama yang turun itu Iqra, yang artinya bacalah, ya kan. Alasan baca buku itu sangat gacor dalam hal naikin attention span lo itu karena pas baca otak lo dipaksa buat fokus ke satu hal secara mendalam. Beda kayak pas lagi scrolling HP, otak lo itu lompat dari satu informasi ke informasi lainnya secara cepat, secara instan. Baca buku itu berbanding terbalik, kebalikan dari hal tersebut. Lu fokus ke spesifik satu hal, satu permasalahan, satu topik pembahasan yang lagi dibahas di buku yang lu baca. 1 jam baca buku artinya perhatian lu, attention lu itu ya ke topik tertentu yang jadi pembahasan di buku yang lu baca. 1 jam scrolling, attention lu buyar, terbagi-bagi ke ratusan atau bahkan ke ribuan kalau lu ekstrim konten yang lu scroll. Jadi mulai sekarang you need to start reading, bro. Seriously, asli. Penyelamat hidup banget ini, penyelamat otak, nambah wawasan, naikin attention span juga. Efek positifnya pasti ke bawah pas lu lagi kerja nanti atau belajar atau sekedar bersosialisasi, kerjain tugas di sekolah, di kuliah. Baca buku itu habit tersehat bagi otak, titik, no debat. Gue udah ngerasainnya sendiri. Kunci biar lu menang di 2026 yaitu upgrade mindset. Otak perlu dibekali sama wawasan yang sehat biar misi lu buat menaklukkan 2026 bisa tercapai. Kedua ibu gue ini akan bantu lu untuk mencapai itu. Link ada di deskripsi atau bio. Sekarang balik ke video yang lu tonton. 2. Ngerjain tugas atau kerja tanpa distraksi. Lu kerja atau ngerjain tugas pakai laptop di meja terus di samping lu ada HP tergeletak, itu termasuk ngeganggu sebenarnya. Dengan sekedar ngelihat smartphone yang tergeletak aja padahal layarnya mati gitu, dopamin lu bergejolak, nggak tahan pengen scroll, pengen ngambil HP-nya kan. Makanya better pas lagi kerja, pas lagi fokus mode, singkirkan segala distraksi, singkirkan HP, taruh di tempat yang nggak terlihat oleh mata, yang nggak terjangkau oleh pandangan lu. Terus juga sering gue lihat sekarang ini orang kerja kayak pakai 2 monitor. Satu monitor itu Excel spreadsheet, satu monitor lainnya
nonton Netflix, podcast atau konten hiburan gitu. Menurut gue ini kurang bagus buat naikin attention span lo. Otak lo jadi bingung harus fokusnya kemana, ke kerjaan atau ke monitor yang satunya yang isinya tentang podcast atau konten hiburan. Mikir di kerjaan jadi nggak maksimal karena lu mikirin juga apa yang dibahas di konten sebelahnya yang lu tonton. Ini kebiasaan not good yang mesti lu tinggalin dari sekarang kalau lu pengen naikin attention span lu. Kalau sambil denger musik yang nggak ada liriknya yang instrumental itu masih oke lah mungkin. Yang ketiga, nonton video panjang minim edit. Lu mungkin selama ini belum sadar sama bahaya di balik konten-konten yang secara editing, konten video yang gue maksud itu yang meriah banget gitu. Full sama efek-efek suara, secara frame itu kayak setiap 3 detik atau 2 detik atau bahkan 1 detik itu ganti frame baru, cepet banget. Ini ngefek juga ke otak, ke attention span lu secara negatif sayangnya. Pernah dibahas channel YouTube terbesar buat anak-anak, buat bocil yang namanya CoComelon. Itu katanya channel ini meracuni otak anak sejak masih bocil. Isi videonya tentang lagu anak-anak itulah, tapi yang jadi masalah itu secara frame, secara ganti scenes-nya itu cepet banget, kayak 2 detik, 3 detik udah ganti frame. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ditambah suara yang celing-celing plus pemilihan warna yang terang, yang bright. Ini bikin bocil pada kecanduan parah sama channel CoComelon ini. Nah, lu sebagai orang dewasa juga bukan berarti nggak kebal sama tipe konten yang kayak gini. Lu harus jeli, harus mulai lebih sadar dalam nonton video yang lu tonton. Lihat apakah secara editing itu nagih banget, terlalu over edit, cepet banget ganti framenya. Kalau iya ini bahaya bagi lu yang pengen naikin attention span. Video yang switching frame secara cepet banget itu ngajarin ke otak lu untuk antisipasi next gitu. Not good for attention span. Better nonton yang minim edit, yang long form kayak podcast atau video edukasi berjam-jam gitu contohnya, nggak masalah. 4. Meditasi. Sesuatu yang kedengerannya boring EF tapi efektif banget buat naikin attention span lu. Kalau dipikir-pikir gitu, agak gimana gitu kan, lu sehari punya 24 jam, dikurangin sama jam tidur 8 jam jadi 16 jam lah. 16 jam melek dan sadar. Kalau lu luangin 10 menit aja dari 16 jam tersebut, 10 menit loh. Kecil banget perbandingannya, nggak seberapa gitu. 10 menit buat meditasi itu efeknya gede banget gitu. Gue ngerasain sendiri, misalnya di malam hari sebelum tidur gue meditasi 5 menit, fokusnya ke pernafasan 478, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, 8 detik buang. Itu pasti tidurnya enak dan besoknya pas bangun dan keseharian jadi seger seharian. Begitupun pas pagi harinya, pas baru bangun tidur misalnya. Kalau gue meditasi di pagi hari itu pasti selama sehariannya juga otak gue lebih tenang dan fresh gitu, rasanya lebih enak buat dibawa konsentrasi dan mikir. Nah, kenapa meditasi itu bagus buat naikin attention span? Karena again, lu fokus ke satu hal secara mendalam selama 10 menit, yaitu ke proses bernafas tubuh lu biasanya, atau body scan, nge-scan bagian tubuh lu dari kepala sampai kaki juga bisa itu. Sangat worth it buat lu untuk jadiin rutinitas harian 10 menit doang, come on. Yang 5, praktekin prinsip one thing at a time di semua kegiatan. One thing at a time, satu-satu. Maksudnya pas lu ngelakuin satu hal, ya lu fokus penuh ke hal yang lu lakuin tersebut tanpa multitasking. Multitasking is not good for naikin attention span karena pikiran lo tercecer, nggak fokus ke satu hal. Pas lagi makan, sekarang gue lihat kayak semua orang itu pasti sambil scrolling, sambil main HP. Coba next time jangan sambil main HP, bisa nggak? Ya makan aja, nikmati proses memakannya secara seutuhnya dari mulai menyentuh lidah, masuk ke tenggorokan. Gila, puitis banget gitu. Nikmati proses memakannya pokoknya secara seutuhnya. Lalu yang kedua berhubungan sama kerjaan. Kayak misalnya pas lagi kerja di depan laptop, gue pasti dulu sering banget sambil denger musik yang instrumental gitu. Tapi sekarang udah enggak. Walaupun sebenarnya enggak masalah. Meskipun itu lagu nggak ada liriknya, tapi tetap aja otak gue kayak terbagi, ada fokus juga ke situ. Menikmati, walaupun cuma menikmati. Jadi sekarang pas kerja, pas lagi nulis skrip atau ngide atau lagi yang berhubungan sama berpikir itu tanpa distraksi sama sekali, tanpa ada denger musik atau semacamnya, satu tab doang tanpa ada tab-tab lainnya, tanpa ada HP juga di samping laptop gua kalau bisa, karena kalau ada HP itu bakal memicu dopamin gua untuk ngambil dan untuk buka HP gitu, dan ini sangat ngebantu produktivitas gua. Lalu pas lu lagi ngobrol sama temen di cafe misalnya, coba jangan sambil main HP, kan tujuan lu buat ngobrol kan.
kalau dia nyamain HP ya lu jangan terpancing buat ikutan juga, bengong aja ngeliatin suasana sekitar, itu lebih better. Atau liatin temen lu yang edik banget sama HP-nya, temen lu pasti jadi nggak enak dan bakal naruh HP-nya juga dan mulai mengobrol sama lu, mengikuti habit lu. Pas main game, misalkan lu suka ngegame, jangan sambil Netflix di monitor kedua atau sambil nonton apa gitu pas lagi loading gamenya. Kalau lu main di konsol, jangan ngambil HP terus scrolling buat tunggu loadingnya, karena ini tidak membantu untuk naikin attention span. Perhatiin aja loading ya. Pokoknya one thing at a time. Lu ngelakuin satu kegiatan, lu dedikasikan penuh waktu lu, fokus lu ke kegiatan itu tanpa distraksi sama sekali. Walaupun harus menunggu, misalnya loading gitu tadi contohnya. Oke, thank you so much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. Seperti biasa, link ebook yang sangat keren ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.